yang keren. Hari ini anak kelas 1 sampai kelas 6 akan kembali untuk mengikuti ibadah ya. Sapa siswa pagi hari ini. Kalian siapkan hati kalian, pikiran kalian, kalian konsentrasi untuk mengikuti ibadah pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kami. Kami diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga pagi hari ini kami bisa kembali bersama-sama untuk beribadah dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, siapkan hati kami semuanya supaya kami bisa mengikuti ibadah dari awal sampai akhir dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan kami menikmati berkat rohani yang Tuhan berikan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Anak-anak, kita bangkit berdiri semuanya ya. Kita mau bergembira, kita mau bersukacita. Kita akan naikkan satu pujian. Allahku besar, kuat, dan perkasa, karena Allah kita Allah yang luar biasa. Yuk kita naikkan sama-sama ya. Ya
Halo anak-anak SD Bina Bakti, bersenang sekali hari ini Mister bisa kembali lagi bertemu bersama kalian. Nah, semoga anak-anak dalam kondisi yang sehat-sehat, dalam kondisi yang baik, sehingga kita semua juga dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, sebelum kita mau mulai mendengarkan cerita firman Tuhan, Mister mau ngajak kita semua untuk sama-sama berdoa. Yuk, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesehatan dan Engkau juga telah menolong kami dalam kami belajar melewati semester yang lalu. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya yang tolong setiap kami sehingga kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, nah sebelum Mister mau cerita firman Tuhan, Mister mau ngajak kita semua ingat-ingat lagi nih. Ayo, siapa yang ingat cerita minggu lalu tentang apa? Nah, pinter-pinter ya anak-anak ya. Minggu lalu kita cerita tentang seorang yang namanya Daud yang mau diurapi menjadi Raja Israel. Nah, hari ini Mister juga nggak mau lepas nih. Ceritanya nggak akan jauh-jauh dari yang namanya Daud. Tapi Mister mau cerita tentang Daud dan seorang lagi nih. Tapi seorang lagi bukan dari orang Israel. Ternyata dia dari lawannya bangsa Israel. Dia dari bangsa Filistin. Ayo, mungkin anak-anak udah ada yang bisa nebak nih siapa orangnya nih. Dia dari bangsa Filistin. Bukan cuman itu, ternyata dia juga adalah seorang yang sangat besar. Orang yang bahkan dikatakan dia adalah seorang keturunan raksasa. Nah, mungkin anak-anak udah bisa nebak nih siapa orangnya nih. Mister kasih tahu ya. Huruf depan namanya dari G. Ayo, siapa yang bisa nebak? Badannya besar, dari bangsa Filistin, huruf depannya dari G. Iya, pinter sekali. Hari ini Mister mau cerita tentang Daud yang melawan Goliat. Orang yang badannya sangat besar, teman-teman. Nah, sebelumnya Mister ajak kita sama-sama membaca beberapa bagian firman Tuhan. Yuk, kita baca bagian firman Tuhan ini. Kita akan baca firman Tuhan dari 1 Samuel 17. Ikuti Mister ya. Yang pertama dari ayat 1. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lemah Terbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ayat ke-11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maksudnya Goliat, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, maksudnya Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kita lanjutkan dari ayat 45.
Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Ayat 49, lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Oke teman-teman, dari bagian firman Tuhan itu kita melihat kalau si Goliat yang badannya besar ini mau menantang bangsa Israel. Dan mereka yang kalah, dan dari pertarungan 1 lawan 1 dengan Goliat ini, maka bangsa yang kalah itu akan semuanya kalah teman-teman, berdasarkan yang ditantang sama si Goliat ini. Dan tentu orang-orang Israel takut teman-teman. Kenapa? Karena Goliat ini sekali lagi orangnya sangat besar teman-teman. Nah teman-teman, Alkitab mencatat kalau si Goliat ini besarnya 6 hasta. 6 hasta itu berapa sih mister? Iya ya, pusing ya. Memang satuan yang ada di Alkitab berbeda teman-teman sama yang kita pelajari. Nah 6 hasta itu kalau dalam satuan yang kita kenal itu ada sekitar 2,8 meter atau sampai 3 meter. Nah itu artinya si Daud itu hampir setinggi atap rumah teman-teman, atau mungkin lebih tinggi dari atap rumah teman-teman. Dan kalau ukuran orang dewasa, Goliat itu mirip seperti 2 orang dewasa yang ditumpuk. Waduh, tinggi banget ya teman-teman ya. Dan dia juga bukan cuma tinggi, tapi dia juga besar. Dan dia, bayangkan, dia adalah seorang tentara perang, dia pasti memakai baju-baju perang yang kuat, dan itu sangat mengerikan teman-teman. Nah teman-teman, bayangkan Goliat yang badannya sangat besar itu, dan dengan baju perang yang gagah perkasa itu membuat seluruh bangsa Israel ketakutan. Sehingga itulah yang membuat Goliat sangat percaya diri, dan dia mengejek-ngejek bangsa Israel. Ya ketawa-ketawa, hahaha, kalian gak akan berani melawanku. Aku orang yang gagah perkasa, aku orang yang kuat. Coba nih, mana ada satu dari kalian yang berani ngelawan aku. Tapi teman-teman, tanpa disangka-sangka, ada satu orang yang berani menantang si Goliat ini. Pasti teman-teman juga udah tahu orangnya. Ya, itu adalah Daud. Daud yang masih kecil, yang masih belia ini, masih sangat muda ini, tapi dia berani menantang Goliat. Sampai-sampai kakaknya si Daud ini aja sampai melarang si Daud, marah-marahin si Daud. Kamu ngapain sih ikut-ikutan kayak gitu? Tapi Daud bersikeras, dia tetap mau menantang si Goliat. Dia nggak takut sama si Goliat. Kenapa teman-teman? Karena si Daud ini, Daud percaya kepada Tuhan. Daud percaya pada Tuhan. Dan dia nggak mau tuh bangsa pilihan Tuhan itu diejek-ejek sama orang Filistin. Itulah sebabnya si Daud mau maju melawan si Goliat. Nah teman-teman, gimana sih pertarungan Daud sama Goliat? Yuk kita lihat video berikut ini. Israel has found a champion! Don't waste my time, little boy. You're too young to die. I will fight you!
did it. Nah, teman-teman, kita udah ngeliat video Daud lawan Goliat tadi ya. Wah, memang luar biasa ya teman-teman ya. Tapi yang teman-teman perlu tahu, teman-teman, Daud itu bisa menang lawan Goliat bukan karena kekuatan Daud. Sekalipun dikatakan di Alkitab apa? Kalau Daud itu udah biasa berburu, dia udah biasa memburu singa, memburu beruang dan binatang-binatang yang besar lainnya, tapi Daud menang bukan karena kekuatannya sendiri. Tapi Daud bisa menang karena kekuatan Tuhan. Nah, teman-teman, apa sih yang bisa kita pelajari sekali lagi dari kisah Daud dan Goliat? Yang mungkin teman-teman udah berkali-kali, denger cerita ini lagi. Tapi Mister mau hari ini mengingatkan sekali lagi cerita ini yang dapat menguatkan setiap kita. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, teman-teman, tentu kita diingatkan kalau kita harus bergantung, kita harus percaya sepenuhnya sama Tuhan. Karena kita udah lihat kalau kekuatan Tuhan itu sangat luar biasa, dan Tuhan malah bekerja lewat orang-orang yang seperti Daud yang kecil, yang masih belia. Tapi Tuhan memakai Daud sehingga ia bisa mengalahkan Goliat. Oleh karena itu kita harus percaya dengan kekuatan Tuhan. Kita harus percaya dengan Tuhan. Dalam hal ini juga kita melihat kalau setiap orang yang Tuhan pilih untuk melakukan tugasnya, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan. Pasti Tuhan akan mencukupi segala yang ia perlukan. Karena itu, teman-teman, sekali lagi kita diingatkan kalau kita harus percaya dan bergantung kepada Tuhan. Nah, teman-teman, yang kedua, kita juga diingatkan melalui kisah Daud dan Goliat ini kalau kita nggak boleh sombong. Kita nggak boleh sombong seperti si Goliat ini. Mentang-mentang badannya gede, mentang-mentang dia tinggi besar dan dia sombong. Nah, kita nggak boleh ya sombong seperti Goliat ini. Kalau meskipun ya adik-adik ini, meskipun teman-teman adalah anak-anak yang pintar, misalnya teman-teman adalah anak yang tinggi besar, tapi teman-teman nggak boleh jadi orang yang sombong, yang menjelek-jelekan orang lain, yang mengecilkan orang lain. Nggak boleh ya teman-teman ya. Karena sombong itu sangat Tuhan benci. Tuhan membenci orang-orang yang sombong. Karena itu teman-teman nggak boleh sombong. Jadi hari ini kita kembali diingatkan untuk kita boleh percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita juga jangan jadi orang yang sombong. Nah teman-teman, yuk kita sejenak baca ayat hafalan kita hari ini. Yuk kita baca ayat hafalan kita hari ini yang terambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oke teman-teman, segitu aja cerita firman Tuhan yang mau Mister bagikan. Semoga ini boleh jadi berkat buat kita semua. Yuk kita Mister ajak kita sama-sama berdoa lagi. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh kembali diingatkan kalau Engkau adalah Tuhan yang hebat. Engkau adalah Tuhan yang kuat. Kami kembali diingatkan melalui kisah Daud dan Goliat ini kalau Tuhanlah yang menolong Daud sehingga Daud bisa mengalahkan Goliat. Hanya dengan kekuatan Tuhan, Daud yang kecil bisa mengalahkan Goliat yang begitu besar dan mengerikan dan ditakuti oleh seluruh bangsa Israel. Tuhan, hari ini kami mau berdoa menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, dalam segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kami, Tuhan tolong kami supaya kami boleh belajar bergantung sama Tuhan, dan kami percaya
dengan Tuhan. Tuhan tolong kami juga supaya kami nggak menjadi orang-orang yang sombong, tapi kami boleh tetap rendah hati dan kami boleh menjadi berkat buat setiap orang. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, sekian aja Sapa Siswa dari Mister. Tuhan berkati.